Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi kita di dalam edisi spesial siraman rohani Assalam berkelakar dengan bahasa Lembang. Walaupun ini di aim kepada wong-wong Lembang, wong-wong Islam khususnya, tapi insya Allah tidak menghilangkan esensi dan kualitas dari apa yang ku sampaikan dalam siraman rohani Assalam ini. Nah, khusus pada tema ini kage ada versi bahasa Indonesianya nyusul, tapi tidak sekarang. Pada pembahasan hari ini, hari Jumat, hari tanggal 26 Januari 2024, bersamaan dengan tanggal 16 Rajab 1445 Hijriah, siraman rohani kita pada sore hari ini menjelang maghrib di Jakarta dan sekitarnya akan bercerita tentang jangan nian menuhan ke selain daripada Allah. Artinya menuhan ke selain daripada Allah Subhanahu wa taala hukumnya haram, termasuk menuhan ke wong, nuhan ke manusia, apalagi nuhan ke anak manusia, apalagi makso anak manusia tuh jadi Tuhan, saking bingung Tuhannya siapa, Tuhannya di mana, makanya anak manusia tuh dituhan ke ujinya ngambil rupa manusia. Nah, jangan nian. Apalagi sampai nuhan ke benda. Kadang-kadang kita nih galak nuhan ke benda-benda yang kita anggap tuh keramat. Padahal aslinya arti dari kata keramat itu asal katanya dari kata karomah. Asal katanya dari kata karimah. Apa dia tuh artinya? Karimah itu artinya adalah kemuliaan. Artinya satu benda tuh ada artinya kemuliaan. Nah, kemuliaan itu siapa yang enjuk? Yang enjuk itu adalah Allah. Tapi tidak sembarangan benda, tidak sembarangan wong Allah titip ke karomah. Itu. Ada benda-benda tertentu, ada wong-wong jeme-jeme tertentu yang Allah enjuk ke karomah, kemuliaan, yang kadang-kadang di luar di luar nalar kita sebagai manusia biasa. Tapi itulah kuasa Allah, sang pemilik kemuliaan. Di dalam Asmaul Husna disebut ke Allah itu Zul Jalali wal Ikram. Allah itu pemilik seluruh pemilik galo-galo kemuliaan. Segala kemuliaan galo-galonya ialah milik Allah, ya. Penguasa galo-galonya kemuliaan itu adalah Allah dewe. Nah, makanya Allah unjuk ke karomah itu kepada wong atau benda yang tertentu. Nah, Al-Quran itu karomah dak karomah, keramat dak keramat. Kenapa? Karena Al-Quran itu isinya galo-galo itu perkataan Allah yang pastinya mulia. Makanya tidak Al-Quran itu sampai diedit, direvisi, di apa ke macam-macam itu. Nah, wong yang galak ngusili Quran, wong yang galak ngehujat Quran, wong yang galak mereteli ngisengin Quran, mak itu ya. Kadang-kadang kena karmanya dewe. Kadang-kadang kena karmanya dewe. Kadang-kadang kena musibah dewe. Ngapa? Karena Al-Quran itu terlalu sempurna untuk diusili.
terlalu mulia untuk dijahili. Sebab itulah Al-Quran tuh punya karomah. Al-Quran itu punya karomah, dan Al-Quran itu bisa dikatakan keramat. Nah, tapi kadang-kadang kita nganggap benda yang lain itu keramat atau makmano gitu, atau wong ini memiliki keramat atau karomah tertentu makanya diincar. Nah, itu jangan nian. Zaman sekarang ini mohon maaf nian ya. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat itu, gawe wong itu galak. Setelah Nabi Isa meninggal, Nabi Muhammad datang wafat, kemudian wong itu galak bikin apa? Kalau bahasa anak zaman sekarang itu main Tuhan-Tuhanan. Galak bikin Tuhan-Tuhanan dewe. Nah, apalagi sekarang jauh setelah eranya Nabi Isa, setelah masanya Nabi Isa alaihissalam dan masanya Nabi Muhammad SAW lah jauh nian. Masih ada wong yang ngebikin Tuhan dewe. Ngapo? Karena wong zaman sekarang ini lah tidak ada lagi yang ditakut ke. Bahkan uji Profesor Salim Said, guru besar Universitas Pertahanan, Allah dewe tidak ditakut ke, nama tila kendak menca itu. Allah dewe tidak ditakuti, nama tila kendak menca itu. Menca itu nama tila kendak kabar tuh. Allah itu nah tidak ditakuti wong zaman sekarang. Wong sekarang tuh lebih takut tidak punya duit. Wong sekarang lebih takut tidak punya jabatan. Wong sekarang lebih takut tidak punya kekuasaan, tidak punya tahta, tidak punya harta. Yang lebih parah lagi, wong sekarang lebih takut miskin, lebih takut hidup susah. Nah, itu yang ditakut ke wong zaman sekarang. Jadinya Allah itu tidak lagi ditakut ke. Ngapo cak itu? Karena kita ini mengalami apa yang aku sebut itu sebagai pengendoran akidah. Jadi akidah kita ini kendor nian. Ngapo kendor? Imannya lemah. Ngapo lemah? Takwanya tidak ada. Baru sebatas level berislam baik. Tapi tidak nian beganjak ke level yang lebih tinggi lagi daripada Islam. Nah, mon mak itu meloklah ngaji tasawuf. Meloklah ngaji-ngaji pengajian-pengajian yang galak ngebahas kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, atau paling tidak kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Nah, di situ itu dua kitab rujukan yang biasa dipakai aman ngaji tasawuf. Nah, jarang tapi di sini nih ngaji tasawuf. Paling ada paling ada sebulan sekali di sini. Itu pun tidak di masjid rumahku, ada di masjid sana, di Masjid Jami Bintaro Jaya. Itu ada sebulan sekali baik ngaji tasawuf itu, bukan seminggu sekali. Padahal kita ngaji tasawuf itu di situ diajar ke mak mano kita mengenal Allah lebih dekat. Yang pernah aku bahas dalam Syiraman Rohani Assalam itu, mengenal Allah lebih dekat. Tonton baik videonya lah. Yang ku sebut sebagai ma'rifatullah ma'ataqarrub ilallah, atau ma'rifatullah ma'ataqarrubullah. Mengenal Allah tapi lebih dekat. Jadi aman kita lah kenal dekat nian sama Allah tuh.
Jadi kita tuh tahu, Bang Andi. Jadi kita tuh tahu, oh Allah tuh siapa? Ngapa kita nih disuruh bertakwa, terus disuruh punya apa? Punya rasa takut sama Allah. Iklan dulu. Yo, welcome back. Ini tidak rapih nian nih, lalu lintasnya. Tadinya ini nak dibikin ke apa? Underpass. Tapi ditolak sama warga. Tadinya nak dibikin ke apa? Flyover. Nggak jadi juga. Kenapa ditolak masyarakat? Nah, karena apa? Ini repot nak nutup jalan, repot nak berurusan dengan debu, repot nak banyak nian tetek bengeknya. Padahal tidak apa-apa lah. Perlintasan PJL 58A Bintaro Permai itu ditutup baik. Solusinya diganti ya pacak dengan flyover, pacak dengan underpass, pacak dengan apa? Pacak dengan apa dia? Ya itulah, itu ya. Cuman warga sini susah nian diajak maju. Nah itulah, itu yang repot. Susah diajak maju, susah nian diajak bekerja sama. Ya. Lah susah diajak bekerja sama, puyan, bengai pula, bahlul pula. Nah. Padahal enggak apa-apa sebenarnya. Itu tuh dibikin ke underpass, dibikin ke apa? Dibikin ke flyover, enggak apa-apa, ada yang dikorbankan. Memang kadang-kadang untuk kebaikan bersama, memang harus adonian, bukan ada lagi, adonian yang dikorbankan, Memang harus adonian yang dikorbankan untuk kebaikan bersama. Nah, contohnya baik, kita di Jakarta nih relanian, macet-macetan tiap hari, bersempitan tiap hari waktu zaman MRT Jakarta tuh dibangun, dari 2013 sampai 2018, diresmi ke 2019, diresmi ke 2019, 5 tahun. Nah ini fase keduanya dari Bundaran HI sampai kota. Ada fase 3 dari kota sampai Ancol katanya, tapi ini baiklah makan waktu kurang lebih pembangunannya insya Allah kalau tidak 5-7 tahun, Tapi ya inilah karena memang untuk kebaikan bersama memang harus adonian yang dikorbankan. Itu nah. Cuman aman warga sini ndak galak, itu ndak galak. Labuyan bengai gala. Lah bengai bahlul pula. Manggonyo cak tadi itu nah berantakan nian. Padahal amun tidak nak berantakan, tidak apa-apa sebenarnya, ditutup, dipikir kecap, pasti ada solusinya. Cuman dipikir ke baik, dimusyawarah ke baik, dirembuk ke baik, ditubuh ke baik itu musyawarah. Demak itu baik kaki aku mati lampu pulo, kaki aku disuruhnya apa tiarap pulo, kaki aku dimatikannya pulo kaki. Soalnya elit-elit RW 08 Bui Bintaro Permai Pesanggrahan Jakarta Selatan nih galak baperan wongnya. Lah baperan tidak seneng dikritik. Bengai pula. Itulah uji pendeta Amerika Norman Vincent Peale ya. Wong itu
lebih senang cenderungnya. Bukan uji aku, uji Norman Vincent Peale, almarhum pendeta dari Amerika. Norman Vincent Peale bilang, manusia itu lebih cenderung manusia itu lebih cenderung senang dihancurkan dengan pujian, tapi cenderung tidak senang dibangun dengan kritik. Itulah yang terjadi di zaman sekarang ini. Wong yang merasa punya kuasa, dia tuh merasa nian layak dituhankan, layak dianggap Tuhan, layak dianggap untuk disembah wong banyak. Uji aku naik ini wong. Hati-hati, itu musyrik nian loh. Uji Allah dalam siko ayat dalam suratul Baqarah, Allah itu idak nian ngampun ke dosa-dosa wong musyrik. Allah itu maaf ke dan ngampun ke dosa-dosa wong yang Allah kehendaki, tapi idak dengan wong musyrik. Tapi Allah baru mengampun ke, uji beberapa riwayat lain, Allah baru ngampun ke dosa wong musyrik kalau dia tuh bertobat nasuha, dia tidak lagi terlibat dalam perbuatan syirik. Apa dia syirik itu? Mempersekutukan Allah, nuhan ke selain daripada Allah, nuhan ke wong, nuhan ke tahta, nuhan ke kuasa, nuhan ke jabatan, nuhan ke duit, nuhan ke apa dia tuh benda-benda yang katanya keramat, nuhan ke kuburan di Tuhan ke pulau, banyak. Nuhan ke kuburan, nuhan ke anak uang di Tuhan ke nama. Nah inilah yang terjadi. Kadang-kadang aku sedih nian dengan wong sebelah. Lah disesat ke wong gilo, lagi lo mantan penjahat, ya, lagi lo mantan penjahat, tukang mabok, buyan, tidak sekolah, tidak pinter, tapi melok baik ajarannya nuhan ke anak wong, ajarannya nuhan ke manusia. Dan itulah berlangsung ribuan tahun sampai sekarang. Pengikutnya makin banyak. Malah adonian yang tadinya Islam nyembah nuhan ke Allah Subhanahu wa taala, dia murtad, dia keluar melok pula jadi menyembah wong. Aman cak itulah, matilah kendak lah, masuklah kamu ke neraka. Nah itu. Yang disembahnya kaget pun mohon maaf nian, tidak pacak memberikan syafaat kepada pengikutnya. Tidak pacak nian memberi syafaat kepada umatnya. Kaget pas yaumul mahsyar, yaumul ba'ats kaget. Ya, pas kiamat kubro alam semesta ini lancur galau. Bumi, planet-planet, bintang, galaksi, apa segala macam hancur gala. Ditiup ke sangkakala oleh malaikat Israfil, ditiup ke hancur gala. Puji Allah dalam suratul Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada saat itu kita ni diterbang ke cak laron-laron cak serangga yang bertebangan. Gunung-gunung pun ditumbur ke, akhirnya jadi debu. Saat itu tidak bisa kita nak minta tolong ke siapa. Ke bapang kita tidak pacak, tidak kenal. Ke ibu kita tidak pacak.
dak kenal. Ke kawan kita dak kenal, dak pacak. Ke laki kita dak pacak, dak kenal. Ke bini kita dak pacak, dak kenal. Ke anak kita dak pacak, dak kenal. Ke cucung kita dak pacak, dak kenal. Ke siapa dak kenal, dak pacak gala. Wong pada sibuk nolong dirinya sendiri-sendiri. Kecuali wong-wong yang diberi syafaat khusus oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa baik? Kaget pembahasannya. Inilah mepet nak maghrib sebabnya. Aku ni nak selawat. Bentar lagi azan maghrib sebab. Aku ni nak selawat tahim dulu. Ya, kaget baik itu pembahasannya, gampang. Ya, ingat ke? Tapi ingat ke? Jangan tak diingat ke DM, inbox, email, WA. Nah, ada kan nomor WA aku di profilku ada. Cari baik. Nah, cari baik. Nah, mangkonyo amon cak itu mangkonyo apa? Jangan sekali-sekali kita nuhan ke selain daripada Allah. Gak susah. Yang disesatkan oleh wong gilo, mantan penjahat, tukang mabuk, residipis kriminal itu kaget nak minta syafaat kepada yang dianggapnya nabi, tapi dituhan ke pulau. Nasibnya cak mano ya? Aku ngeri nian ngebayanginnya, takutnya ngebayangin. Kaget diujinya, kaget uji Nabi Isa, kaget apa? Nyahlah kau dari hadapan aku, nyahlah kamu dari hadapanku. Nah, matilah. Nak minta syafaat ke siapa lagi? Nabi Musa tidak baca, beliau nak ngasih syafaat, tidak diberi hak sebabnya oleh Allah. Nak minta syafaat kepada Nabi Ibrahim, tidak baca pula, tidak diberi hak oleh Allah. Nak minta syafaat kepada bahkan Nabi Adam alaihissalam, tidak baca pula, tidak diberi hak sebabnya oleh Allah. Satu-satunya Nabi yang diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada pengikutnya cuman si kok baik, Nabi Muhammad SAW. Mereka nak minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW tidak baca pula. Ngapo? Bukan umatnya, bukan pengikutnya. Gawe di dunia hujat Nabi Muhammad, mak mano nak dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Kaget apa dia? Berdempang gala-gala. Uji mereka, wah ya Rasulullah, apa dia? Kami nak minta syafaat, ngapo Nabi kami dak pacak memberikan syafaat, dak pacak berikan keselamatan kepada kami. Ngapo? Tidak diberi hak sama Allah. Lah terus ngapo dak pacak kami nuhan ke dia? Uji Nabi Muhammad berdempang. Hancurlah di neraka. Hancurlah di neraka. Matilah kendak kamu. Ngapo kamu tuh nuhan ke Nabi Isa, nuhan ke anak uang, nuhan ke anaknya Bunda Maria. Itu nah. Uji Nabi Muhammad kayak berdempang kau. Matilah kau di neraka sana. Nah, gosona daging kau dimakan api, jadilah kau tulang, jadilah kau abu. Ujinya tuh. Agak aku ngebayangin yang ngeri niat. Itu baru nuhan ke nabi, nuhan ke manusia, nuhan ke anak manusia. Mak mano yang nuhan ke yang lain selain daripada Allah, yang lain. Nah, matilah kendak. Uji Allah kaget, ngapo? Uji Allah kaget, ngapo kak? Ya Allah, kami ini dimasuk ke sini sebab kamu nuhan ke bukan selain aku. Ngapo? Tidak, kami nuhan ke kau ya Allah. Pacak kami ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Pacak kami ini ngomong la ilaha illallah. Ai mulut uji Allah, ai mulut kau baik, banyak bohongnya, banyak berdustanya. Padahal kau itu nuhan
duit kau, nuhan ke harta kau, nuhan ke jabatan kau, nuhan ke kuasa kau, nuhan ke tahta kau, nuhan ke benda, nuhan ke anak wong, nuhan ke manusia. Ay, uji Allah berdempang, matilah kau di neraka sana. Nah, matilah kau di neraka sana. Nah, itulah akhir kalam. Aku cuma nak berpesan baik. Jangan nian kita nih sekali-sekali nuhan ke anak manusia. Ingat baik, salah satu surah yang paling mudah kita baca sebenarnya. Bukan dibaca, dilapaskan. Dan mudah sebenarnya dipelajari kalau kita galau. Dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah tuh esa, tunggal, sikok baik. Allahus somad. Allah itu lah ada dari dulu. Lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak pula diperanak ke. Tidak dilahir ke, tidak katek pula melahir ke. Amun nak diarti ke yang lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada lagi sikok-sikoknya Tuhan selain daripada Allah Dewa. Ma itu dah. Kita baca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tapi nyatanya belum tentu. Makanya aku berpesan baik, jangan sampai kita ini terjebak dalam nafsu nuhan ke selain daripada Allah. Nafsu main Tuhan-Tuhanan, bikin konsep ketuhanan dewek, macak-macak bikin konsep Tuhan-Tuhanan dewek. Di Islam tuh konsep ketuhanan lah jelas, tauhid. Galau-galau Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW ngajar ke kita nyembah si kok Tuhan baik, Allah Subhanahu Wa Taala. Ngajar ke tauhid, nyembah satu Tuhan baik, bertuhan si kok baik, dak usah nak banyak ide. Ya. Segala-gala nabi, semua segala-gala rasul, ya, terutama Rasulul Azmi, Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Muhammad, kate yang ngajar ke nuhan ke selain daripada Allah. Galo-galonya ngajar ke nyembah Allah, galo-galonya ngajar ke nuhan ke sikok baik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nuhan ke sikok bagi dua berdempang kaget sama Allah. Dempang matilah kita di neraka. Jangan. Cita-cita kita nih masuk surga. Namun nak masuk surga Tuhan kelah Allah yang maha mencipta ke surga. Tapi peloi apa yang diajar ke oleh Allah, peloi baik. Peloi baik. Walaupun pasti ada baik dinamikanya, ada baik tantangannya, ada baik dinamis, banyak juga. Tapi itulah hidup. Uji wong Inggris, that's life. Nah, that's life. Kalau kita terbukti nian nuhan ke Allah, peloi apa yang disyaratkan oleh Allah. Jangan macak-macak. Amun macak-macak kena berdempang Allah, matilah kita. Nah, jadi jangan nian kita nuhan ke selain daripada Allah. Kaget dosa kita tidak diampuni, marah Allah, kena berdempang, matilah kenda. Matilah kita. Kaget. Jadi Tuhan kelah Allah. Anggaplah kehidupan dunia ini kita ni numpang baik, kita ni nebeng baik, dititip ke, dipinjem ke, yang suatu saat bisa diambil lagi sama Allah. Begitu waktunya kita tinggal ke dunia ini, galau-galau kita tinggal ke, idak kate yang dibawa, kecuali apa yang ada di dalam ini, pakaian ini, dan amal-amal kita
yang memudahkan kita balik ke Allah. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.